Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mulyatin. NIM saya 2017-61055. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika populasi dan sampel penelitian. Lanjut di pengertian populasi. Apakah yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak yang akan diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, atau benda-benda lainnya. Di sini saya akan mengambil ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Netra, pada tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Terus ada yang kedua, saya ambil menurut para ahli, menurut Hadiri Nawawi. Di sini tahunnya 1983. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, terus tumbuhan, peristiwa, gejala, tumbuh, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Pengertian sampel. Pengertian sampel, apa sih yang dimaksud dengan sampel? Saya akan jawab. Sampel disebut juga sebagai contoh. Berdasarkan pakar atau ahlinya, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Di sini juga saya ambil ada dua menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Kunto 2006 131. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagai dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Terus menurut Nana Sudjana dan Ibrahim 2004-85. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Di sini ada ringkasan perbedaan populasi dan sampel. Saya mau kasih lihat gambarnya tapi tidak bisa. Ya, ini salah satunya yang saya bikin PPT-nya. Ada gambar yang saya akan jelaskan sebentar. Jadi di sini gambarnya ada kumpulan orang atau populasi. Terus yang pertama kan sampelnya. Habis ke sampel beberapa orang tersebut. Habis menuju ke inferensi. Terus menuju ke populasi. Nah, ke populasi ini langsung atau disebut dengan sampling, menuju lagi ke sampelnya. Nah, saya jelaskan lebih rincinya. Berdasarkan gambar ilustrasi populasi dan sampel di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Jadi, sampel adalah sebagian yang tidak dipisahkan dari populasi. Dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Harapannya adalah jika kita melakukan penelitian pada sampel, maka hasilnya harus dapat digunakan sebagai generalisasi bagi keseluruhan populasi tersebut.
karakteristik sampel. Ada dua kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penelitian karakter sampel diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang biasa. Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam penentuan kriteria eksklusi antara lain: A. Subjek mematalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Yang kedua adalah subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat tidak mengumpulkan data yang dilakukan. Teknik pengambilan sampel. Pengertiannya, teknik pengambilan sampel, pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Manfaat sampling. Apa saja sih manfaat dari sampling? Misalkan ada beberapa. Yang pertama itu hemat biaya penelitian. Terus yang kedua, menghemat waktu dan untuk penelitian. Terus yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat juga. Terus yang keempat, terakhir, memperluas ruang lingkup penelitian tersebut. Penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka kita tentukan sebagai yang jumlah besar, misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Ya, lanjut. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tepat dipenuhi bagaimana dianjurkan oleh ISAT dan KL. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.